Ya, halo rekan peternak. Kembali lagi bertemu dengan Chandra, Technical Expert untuk ternak babi dari PT Outback Indonesia. Kembali menyapa rekan-rekan peternak semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang bahan baku utama penyusun pakan, yaitu jagung. Dimana kita sama-sama tahu pentingnya jagung karena apa? Di dalam setiap formulasi, persentase yang paling besar adalah jagung. Mungkin kalau di Eropa atau di Amerika ada juga yang pakainya wheat atau gandum karena mereka memiliki pakan gandum. Dan untuk Indonesia, pakan ternak dominasinya masih di jagung. Sayangnya banyak dari peternak yang hanya peduli pada konsentrat, yang hanya peduli pada pakan pelet, yang hanya peduli pada pakan pabrikan yang dimana mereka pikir itu adalah nilainya mahal, sehingga seringkali mengabaikan bahan-bahan komoditi yang seperti jagung. Ada jagung ya jagung, padahal tidak seperti itu. Di dalam jagung ada yang kita sebut dengan namanya kadar air. Jadi di dalam 1 gram atau 1 kilo jagung itu mengandung berapa gram atau berapa kilo air. Bayangkan ketika jagung mengandung 15% air, jadi setiap 10 kilo itu mengandung 1,5 kilo air. Apa terjadi ketika persentase kadar airnya menjadi 20%? Anda bukan beli jagung, Anda beli air dengan harga jagung. Ya, kita perlu belajar di sini. Yang pertama, kemarin di page, nanti linknya ada di sini, yaitu page untuk Facebook. Kita membahas perbedaan antara jagung dan ampok. Ampok itu apa? Ampok itu adalah limbah dari pemipilan jagung. Sehingga di dalam ampok itu terdiri dari lembaga, pucuk, dan kulit. Jadi ini lembaga, ini pucuk, dan sedikit kulit. Kulitnya jagung yang ikut robek, terpecah karena proses pemipilan. Jadi endosperma ini kemana? Endosperma ini masuk di dalam pipilan jagung. Jadi tepung jagung dan ampok lain. Patinya banyak mana? Patinya banyak tepung jagung. Tapi seratnya banyak mana? Seratnya banyak di ampok. Butuh yang mana? Tergantung. Di dalam formulasi Anda memasukkan bahan baku seperti apa. Yang jelas ternak babi butuh serat, tapi tidak sebanyak ternak ruminan. Jadi bisa juga ampok dipakai untuk sumber serat, tapi persentasenya juga harus dikontrol. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jagung. Apa yang perlu kita pertimbangkan ketika membeli jagung? Ya, seperti yang dilihat di sini ada beberapa gambar yang alatnya sederhana. Nanti akan ada demonstrasi di bagian belakang video bagaimana menggunakan alat-alat ini. Ada 2 indikator penting ketika kita membeli jagung. Yang pertama adalah kadar airnya. Ingat, kita memasuki musim penghujan, Oktober menuju Maret, sudah mulai musim hujan, maka bagian-bagian kebun jagung akan mengalami kesusahan untuk mengeringkan biji jagung, dan harga jagung akan mulai naik. Dan ketika ada jagung pun kemungkinan kadar airnya juga cukup tinggi. Jadi yang perlu kita lihat adalah temperatur dan kadar air. Nanti apa pengaruhnya terhadap jagung kita diskusi ketika demonstrasi. Ya, sama-sama kita tahu jagung yang seperti ini, seperti yang ada di gambar yang berjamur, itu mengandung mikotoksin yang menyebabkan kerusakan pada fili usus. Terus bakteri-bakteri patogen di dalam usus naik, organ seperti hati, livernya rusak atau pembengkakan, abses. Immune suppression artinya kelenjar pertahanan tubuhnya itu ditantang oleh challenge satu toksin yang membuat mereka tidak bekerja sempurna, dan yang akhirnya akan menjadi sensitif terhadap bibit penyakit. Efeknya kemana-mana dari mikotoksin ini, dari reproduksi sampai pernafasan sampai pencernaan. Jadi sederhana tapi
berdampak signifikan terhadap peternakan babi Anda. Nah, bisa jadi ada permasalahan di terlambat birahi, pembengkakan di saluran saluran reproduksi, prolapsus itu yang ususnya keluar karena selnya banyak rusak. Itu juga efek dari stres, immunosuppression. Jadi saling keterkaitan. Jadi kalau ngomongin semua penyakit awal mulanya bisa berasal dari toksin. Karena toksin A yang merusak semuanya, membuka pintu untuk secondary infection itu masuk. Nah, ketika kita bicara di awal pemanenan, ada yang istilahnya kalau di Alltech itu produknya anti jamur atau anti mold. Kita sebut produknya namanya Molzap. Ya, ini yang sebelah kanan adalah barang-barang jagung yang sudah dicampur dengan Molzap, dan sebelah kiri jagung yang tidak dicampur dengan Molzap. Dengan kadar air yang sama disimpan, dan ketika lama penyimpanan yang sama dibuka kembali, kondisinya yang tidak memiliki Molzap ditumbuhi jamur, yang ada Molzapnya tidak ditumbuhi jamur. Nah, kalau di Alltech itu ada namanya manajemen mycotoxin. Nah, manajemen mycotoxin ini terdiri dari dua produk, yaitu Mycosoft and Molzap. Mycosoft itu toxin bindernya, dan Molzap itu anti moldnya. Jadi anti mold itu mencegah pertumbuhan dari jamur atau kapang di jagung. Mycosoft ini ketika memang sudah ada kapang di jamur, supaya ketika dimakan ternak efeknya tidak terlalu signifikan atau diredam. Jadi toxin binder sifatnya. Nah, kalau di kandang ditemui seperti ini, kulitnya ngelupas-ngelupas, kering, itu juga bisa berasal dari alergi dari toksin. Terus ada ekornya yang kering sendiri seperti ini, di ujungnya kering-kering, terus ada kelupas, terus ada gopek-gopek kulit. Atau zearalenone, efek dari zearalenone, vaginanya membengkak karena dia mirip dengan hormon estrogen strukturnya. Jadi tubuh menyadari bahwa seperti estrogen itu tinggi, efeknya jadi ada pembengkakan di saluran reproduksi, padahal itu bukan. Kemarin saya dapati dari peternak itu menyatakan bahwa Pak, birahi ada dua, yang satunya birahi mau dikawin, yang satunya birahi tapi tidak mau dikawin. Nah, yang tidak mau dikawin ini kemungkinan dari toksin di jamur bapak ibu yang ada di kandang. Nah, untuk Alltech toksin bindernya kita punya Mycosoft dengan dosis yang berbeda di tiap stage kehidupan babi, dari indukan, lepas HP, dan pengemukan. Nah, ini contoh kira-kira ketika kita sembelih atau kita nekropsi ternak-ternak itu, kita lihat pertama kali adalah di lambungnya. Apakah ada iritasi di lambungnya atau tidak. Nah, ketika sudah ada luka di lambungnya ini biasanya membuat babi itu tidak mau makan, muntah, tidak nafsu makan, terus sakit. Nah, awal mulanya gini, gara-gara luka di lambung jadi tidak mau makan. Akhirnya ketika tidak makan, sakit semua penyakit bisa masuk. Nah, ini udah mulai terjadi pendarahan. Ginjalnya juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Ada putih-putih seperti ini, itu adalah jaringan yang rusak. Nah, ini juga di bagian lambung, iritasi warnanya yang bisa juga merah, itu luka di lambung karena pengaruh jamur. Nah, ini di tempat ujung spidol ini ada luka yang membuat babi tidak mau makan. Ya, itu tadi sekilas tentang pemilihan jagung. Jadi jagung itu hampir 40-50% penyusun dari formulasi. Tolong, selain air minum perlu dikontrol kualitasnya, jagung juga perlu dikontrol. Ingat, sekarang kita memasuki musim penghujan, jadi sudah saatnya kita untuk menjaga supaya kita mendapatkan jagung yang kualitas. Selain dari fluktuasi harga jagung, mungkin harga jagung mulai naik, sehingga Bapak Ibu sudah mulai mempersiapkan nih kapan harus menyetok, dan ketika menyetok pun harus berapa lama. Saya tunjukkan ya, dari website mfarm.com, new storing with corn safely. Ini dia menceritakan tentang bagaimana menyimpan jagung secara aman. Nah, tabelnya seperti ini. Kenapa tadi saya di awal mendahului dengan perlunya mengecek kadar air dan mengecek temperatur biji?
Jadi ketika kadar airnya tinggi, satu kerugian kita adalah bukan beli jagung, bukan beli energi, bukan beli pati, bukan beli santofil pigmen warnanya, tapi kita beli air di dalam jagung itu dengan harga jagung itu, satu udah kerugian. Yang kedua, air ini adalah bahan bakar jamur mikrotoksin untuk tumbuh. Jadi ketika kadar airnya semakin tinggi, itu fermentasi dari jamur ini akan semakin cepat dan semakin meluas dampaknya, dan kerusakannya semakin parah. Nah, itu kenapa kita harus kontrol di kadar air. Jadi yang bagus kadar airnya di bawah 15% ya Bapak Ibu, 15%. Nah, untuk suhu, semakin panas suhu itu akan semakin mempercepat proses mikrobiologi itu berkembang biak, membelah diri, terjadi fermentasinya itu juga lebih cepat, sehingga kita harus mengontrol suhu itu tetap rendah. Makanya kalau di gudang itu jangan terlalu ditahan suhunya itu terlalu panas, perlu adanya exhaust fan, perlu adanya jarak antara tumpukan jagung dengan satu dengan yang lainnya. Ada jarak tumpukan jagung dengan dinding minimal 30 cm. Ada jarak antara tumpukan itu minimal 50 cm. Juga memudahkan untuk pegawainya kalau mau ngangkat junjung karung. Jadi jangan semuanya diletakkan satu brek tanpa palet di bawahnya. Di bawah perlu palet untuk aerasi udara supaya embun uap air dari bumi ketika pagi hari itu tidak langsung kontak dengan karung jagungnya ketika memang disimpan dalam bentuk karungan. Di Indonesia banyak yang disimpan dalam bentuk karung. Nanti kalau disimpan di dalam bentuk silo atau tabung stainless yang besar seperti bangunan yang besar untuk nyimpan jagung, itu lain lagi nanti metodenya. Tapi prinsipnya sama, harus mengontrol kadar air dan mengontrol suhu jagung. Jadi gampangnya begini, ketika kita beli jagung, kita masukkan aja tangan kita, ketika hangat itu sudah tanda-tanda terjadi fermentasi. Nah, kalau tidak percaya langsung gunakan alat, suhu, dan kadar air. Pasti nanti akan terbukti bahwa kadar airnya dia cukup tinggi, makanya membuat dia terfermentasi. Nah, efek dari fermentasi ini salah satunya adalah panas. Kita mendeteksinya dari panas. Nah, itu. Jadi perlu dipelajari di sini bahwa persentase besar di pakan adalah jagung. Bayangkan ketika jagungnya itu jamuran. Jadi apa dampaknya ke ternak itu bisa dibayangkan. Jadi jangan harap performa ternak bagus, jangan harap juga bisa melewati ASF, melewati Mokolera, melewati PRRS, melewati segala macam penyakit kalau bahan dasar dari pakan itu tidak berkualitas atau disepelekan. Nah, di sini juga saya ingin tutup dengan nanti demonstrasi dan juga mengingatkan kembali kepada rekan-rekan yang masih menggunakan sampah limbah restoran, harap tolong dimasak dengan baik dan benar. Ketika tidak, Andalah penyebab pertama tercemarnya, terinfeksinya daerah peternakan di sekitar Anda. Jangan mentingin diri sendiri. Coba ayo guyup bagaimana bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Kasihan ketika peternak-peternak yang lain akan jadi korban ketika keegoisan Anda tetap menggunakan sampah limbah restoran tanpa dimasak dengan baik dan benar. Akhirnya babinya mati juga tidak lapor ke dinas, dijual murah, yang efeknya akhirnya penyakitnya menyebar, akhirnya semuanya mati. Dan Anda tertawa ketika Anda cuma rugi 10 ekor, orang lain rugi ribuan ekor. Betapa egoisnya Anda sehingga menyebabkan kerugian untuk industri peternakan. Jadi harapan saya, bertanggung jawablah ketika Anda menggunakan limbah restoran. Artinya memang Anda sedang menghemat, sedang mendapatkan pakan dengan harga 0 rupiah, tapi Anda harus tetap memasaknya dengan matang. Dan ketika terjadi permasalahan kesehatan terhadap ternak Anda, tolong segera lapor ke dinas setempat supaya ada evakuasi, supaya ada sterilisasi, isolasi, sehingga penyakit tidak menyebar. Kita belajar dari pengalaman. Jadi dari jagung itu bisa menyebabkan penyakit. Ketika jagungnya nggak proper, menyebabkan penyakit. Sama juga air minum ketika nggak disiapkan dengan baik juga akan menyebabkan penyakit. Oke, kita akan lanjut ke demonstrasi alatnya seperti apa di video berikut ini. Bye.